Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SD Tenaga Lima, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dan Guru SD Tenaga Lima, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi JPP Angkatan 5 Kabupaten Lumajang dengan keadaan sehat walafiat. Ini kita akan melaksanakan diseminasi JPP Angkatan 5 Kabupaten Lumajang. Untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Bambang Herianto Purnomo. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Alfan selaku calon guru organisasi, kepada Bapak Ibu yang berbahagia, pertama mereka menjaga puja dan syukur kepada kuasa yang telah merupakan kain rahmat kepada kita sehingga kita bertemu di luar negeri dalam suatu kondisi yang sehat tanpa perubahan suatu. Yang kedua, saya salam menyampaikan kepada kita para kita Nabi Muhammad SAW yang benar dalam membawa manusia dari jalan kebenaran ke jalan yang benar. Bapak Ibu dan Ibu yang berbahagia, karena saya merasa pada rasa gembira karena tim kerja ini ada salah satu guru yang tertarik dalam program pendidikan guru, yaitu Bapak Muhammad Sallallahu. Karena dalam program pendidikan guru ini Bapak Muhammad Sallallahu sudah diterapkan di sekolah. Dan itu yang bersifat ini untuk karena yang bersifat ini Bapak sudah bisa menguasai metode pembelajaran yang diberikan oleh cara kolektif, dan sekolah. Selain itu ada program non akademik di mana SD Tenaga 5 juga bisa meraih prestasi-prestasi yang dirintis oleh Bapak, yaitu bidang olahraga khususnya bola voli. Kita mendapat juara 2 di wilayah Kecamatan Cianjur. Mudah-mudahan dengan kehadiran guru dari SD 5 Bapak Alfan ini bisa lebih berkontribusi, bisa memberi warna, bisa memberi warna terhadap perkembangan pendidikan di SD. Di sana itu juga bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk mengikuti jejak Bapak menjadi guru juga, sehingga bisa lebih mempunyai power lagi untuk menjadi guru yang lebih maju. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala SD Tenaga Lima. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu acara diseminasi JPP Angkatan
yang akan dilakukan oleh Bapak Alfa sebagai selaku calon guru penggerak. Dan beliau waktu kami semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita semua bisa berkumpul sejenak untuk mengikuti aktivitas diseminasi CGP Angkatan 5 Kabupaten Lumajang. Sungguh sangat terhormat saya diberikan waktu oleh Bapak Ibu semuanya di sini untuk mengaturkan sedikit ilmu atau sedikit gambaran tentang apa-apa saja yang kami dapatkan di program CGP Angkatan 5 ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang adalah tentang budaya positif, Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini adalah hal-hal yang diharapkan dari sekolah dan dikembangkan di sekolah kita. Yang hari ini materinya diantaranya adalah perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Untuk yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pada materi saat itu ada sebuah permainan di situ. Kita disuruh bermain dengan orang di samping kita, yaitu cobalah buka nama permainannya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu hanya memiliki waktu sekitar 30 detik, yaitu tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Dan coba bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar tidak sampai diambil oleh orang lain seperti itu. Nah, sekarang tugas rekan kita adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu tadi. Dengan cara apapun boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Yang sekarang ini sering terjadi, suap seperti itu Bapak Ibu ya, agar bersedia membuka kepala tangan kita. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira apakah kita bersedia untuk membukanya? Kira-kira gimana Bapak? Bersedia tidak? Nah, bersedia kalau diberi sesuatu. Nah, harapan di sini seperti ini. Nah, kalau bersedia alasannya karena diberi sesuatu, jadi ada yang tidak bersedia misalkan, ada alasannya. Saya tidak ingin yang saya punya ini diambil oleh orang lain. Jadi kesimpulannya adalah setiap kontrol yang dilakukan, nah ini yang bisa mengontrol itu diri Bapak Ibu sendiri atau diri anak-anak sendiri. Jadi kita tidak bisa saya mengontrol Pak Agus kudu seperti ini, harus seperti ini, Pak Raul harus seperti ini. Itu sebenarnya tidak bisa. Kenapa seperti itu? Karena nyatanya Pak Agus sendiri memang suatu waktu Pak Agus bisa, Pak Agus saya minta tolong ambilkan itu, mungkin bisa. Tapi ada kalanya Pak Agus itu tidak merespon itu semua. Itu berarti kontrol itu sendiri tumbuh dari diri Pak Agus sendiri, seperti itu yang dimaksud dengan paradigma belajar di sini. Selanjutnya, di
psikiater dan pendidik Dr. William Lister dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan tes teori, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah ini Bapak Ibu, yaitu ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Memang kadang di pikiran kita bahwa kita harus bisa mengontrol murid, tapi nyatanya semua itu tidak berdampak positif karena di situ ada sebuah pemaksaan dalam tidak memberi pilihan sama sekali. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kadang kita seperti guru saya sendiri, kadang saya memberi ilusi anak-anak itu sudah merasa paling benar, padahal dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya bahwa dia bisa menolak, seperti yang saya katakan tadi, menolak apa yang kita inginkan seperti itu. Ilusi yang berikutnya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering terjadi ya. Padahal saat kita melakukan kritik seperti itu, kita akan membuat orang yang kena kritik itu merasa gagal. Nah, itu sebenarnya yang harus kita hindari juga. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini Bapak Ibu untuk di rumah jika ini bermanfaat. Apakah kita bisa memaksa anak kita? Bisa? Tidak ya? Tidak bisa. Efeknya nanti seperti ini Bapak Ibu. Jika kita memaksakan, entah itu dalam hal apapun, akan membentuk hubungan permusuhan. Jika orang yang kita ajak tadi tidak bisa menerima apa yang kita harapkan. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Creative Leadership tahun 1991 mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan jelaskan aspek-aspek tertentu tentang realita atau kenyataan. Kita memasuki materi disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah efektif atau masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, ini ya Bapak Ibu, kebanyakan saat kita mendengar kata-kata disiplin, kira-kira Bapak Ibu membayangkan apa? Disiplin, peraturan ya, tentang peraturan, harus mentaati sebuah peraturan. Kebanyakan ini ya, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib di sekolah. Harus ini, harus itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman kalau tidak disiplin. Misalkan kita melakukan kebiasaan pagi sholat berjamaah, sholat duha. Anak yang tidak sholat nanti dihukum, seperti itu misalkan. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir
dan kalau perlu tidak usah dilakukan seperti itu. Dalam budaya kita, mana disiplin di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya di sini saat kita harus disiplin, kita tidak nyaman. Pasti ada rasa tidak nyaman atau rasa terpaksa. Itu kalau kita mendapatkannya dari eksternal. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapan disiplin positif di sini adalah anak-anak itu mempunyai keinginan dari hatinya sendiri untuk berubah. Misalkan untuk sholat, jadi anak-anak itu sudah saya harus sholat. Itu dari dalam dirinya, bukan karena saya harus sholat karena ada tekanan dari dewan guru, misalkan. Bukan seperti itu. Disiplin positif maksudnya seperti itu. Nah, berhubungan sekali disiplin positif itu dengan nilai-nilai kebajikan, diantaranya adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin ini sekarang yang sedang ramai dibahas, yaitu tentang karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, 3 bernalar kritis, 4 kreatif, 5 bergotong royong, 6 berkebinekaan global. Nah, sebenarnya tujuan dari disiplin positif sendiri adalah anak-anak itu mempunyai keinginan untuk melakukan hal itu tadi dengan tidak terpaksa, seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, jadi mungkin tadi Bapak Ibu berbayangan bahwa kita mengikuti saja alur dari anak didik kita. Anak tidak mau sholat kita biarkan, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya di sini adalah sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, maksudnya yaitu kita sendiri mewajibkan diri kita untuk melakukan dengan sekeras-kerasnya untuk melakukan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini menurut David Gans dalam bukunya Reduction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi, kita bisa memotivasi itu dalam 3 hal ini. Namun ada tingkatannya. Untuk yang pertama, kadang kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Katakanlah anak didik mau berangkat pagi, ini misalkan berangkat pagi dan tidak telat ke sekolah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa seperti itu? Kalau pagi, kalau saya datang terlambat, nanti saya akan dihukum misalkan. Itu motivasi paling bawah sendiri Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua adalah mendapatkan hadiah. Nah, ini kadang kita sering sopo si juara siji, siapa yang mendapat juara 1 akan mendapatkan hadiah, imbalan penghargaan dari orang lain. Ini tingkatnya lebih baik daripada yang pertama tadi, rasa takut. Namun ada efek negatifnya juga. Untuk motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu. Maksudnya tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri, yaitu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan seperti ini, saya tidak akan datang terlambat. Jika saya terlambat, saya akan mempermalukan diri saya sendiri. Misalkan seperti itu. Saya tidak akan mencontek waktu ulangan. Jika saya mencontek waktu ulangan, itu pun akan menurunkan
harga diri kita. Nah, jadi harapannya anak-anak itu memiliki motivasi yang nomor 3 ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya sudah ada Bapak Ibu, cuma sedikit berbeda. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, bedanya, kalau peraturan identik dengan larangan Bapak Ibu. Di dalam kelas tidak boleh rame, di dalam kelas katakanlah tidak boleh berlari-lari, itu identik kata peraturan. Tapi untuk keyakinan kelas sendiri itu lebih ke arah yang positif. Nah sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini Bapak Ibu kalau yang naik motor ya, kalau naik mobil beda, tidak bisa pakai helm. Kalau yang naik motor Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu memakai helm? Kira-kira apa jawabannya? Takut ditilang. Kira-kira apa Bu? Demi keamanan kesehatan. Ini jawaban yang intrinsik dari dalam diri. Takut. Kalau yang ekstrinsiknya apa? Takut ditilang. Jadi kalau tidak ada yang hilang, pakai helm tidak apa-apa. Untuk berikutnya, ini sama juga. Penggunaan masker dan tangan juga sama. Tergantung motivasinya dari intrinsik atau ekstrinsik. Nah, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah ini seharusnya di kurikulum Merdeka. Ini diseminasi kali ini harapan saya di setiap kelas nanti ada seperti ini Bapak Ibu, pembuatan keyakinan kelas. Ini kemungkinan jika kita sudah penuh mengikuti kurikulum Merdeka, ini harus ada dan ditempel Bapak Ibu. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Sifatnya lebih abstrak, atau abstrak itu tidak nyata ya Bu. Jadi anak-anak bisa membayangkan daripada peraturan. Peraturan itu yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan kelas pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini yang lebih penting saya tekankan kepada poin nomor 3. Jadi keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata-kata larangan seperti itu. Ini contoh keyakinan kelas. Di sini yang dibuat contoh adalah kelas 1. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Tidak banyak, kalimatnya sedikit, tidak ada kata-kata di situ. Sarang tidak ada. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar. Dari situ anak-anak bisa membayangkan, berarti saya kalau di kelas itu belajar. Tidak boleh bermain. Itu bayangan anak-anak. Tapi kata-katanya dibuat untuk kata-kata yang positif. Untuk yang kelas 5 berbeda lagi. Jadi nanti keyakinan kelas itu jenjangnya menyesuaikan anaknya. Kira-kira bahasa sudah berbeda. Selalu bersikap positif. Jadi pikirannya tidak boleh negatif. Seperti itu Pak William. Senantiasa menjadi diri terbaik. Berarti kita di situ maksudnya apa? Tidak boleh kita itu tidak mempunyai keberanian itu. Jadi harus berani dalam kebenaran. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jika dalam peraturan kemungkinan berkomitmen terhadap setiap tugas itu, kalau dalam peraturan sekarang gini,
tidak boleh tidak mengerjakan tugas itu. Jadi kita cuma mengubah ke bahasa yang positif. Nah, untuk semua itu masih berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Ini sangat penting menurut saya. Kebutuhan dasar ini adalah sebuah kebutuhan yang harus kita dapatkan. Nah, ini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan manusia yang harus kita tahu sebelum kita menghadapi yang ada di kita. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang. Jadi anak didik kita seperti apapun bentuknya, itu kita harus tahu dia apakah sudah terpenuhi kasih sayangnya, entah itu di rumah atau di sekolah. Yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, ini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini Bapak Ibu, saya juga masih belajar. Terkadang tapi sering terjadi pada diri kita, terutama saya. Meskipun saya sudah mengikuti ini, kadang itu spontan yang terjadi. Kalau anaknya sudah bandelnya kebangkitan itu muncul. Sebenarnya kita tidak boleh berkata-kata yang kasar pada anak, itu tidak boleh. Karena apa? Anak melakukan seperti itu pasti punya tujuan. Kenapa? Karena tujuan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Misalkan di rumahnya kurang kasih sayang, seperti itu. Jadi kita harus mencari tahu dulu apa penyebabnya. Nah, di sini sekarang kita pada posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah menghukum. Posisi kontrol kita, Bapak Ibu, ini penting ya. Posisi kontrol kita, kadang kita sebagai penghukum, kadang sebagai pembuat rasa bersalah, kadang kita sebagai teman, kadang kita sebagai pemantau, dan yang jarang kita sebagai manajer. Ini yang pertama, menghukum. Nah, ini berarti ini Bapak Ibu, jika kita sering mengatakan kata-kata ini, kemungkinan besar kita adalah kontrolnya sebagai penghukum. Patuhi aturan saya dengan nada tinggi, awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu. Selesainya terakhir. Nah, itu berarti kita menghukum dia. Posisi kontrol kita sebagai penghukum. Efeknya ini Bapak Ibu, kemungkinan murid bisa marah Bapak Ibu. Kalau di SD kemungkinan tidak berani marah. Kalau di SMP SMA mungkin pendendam atau bersifat agresif. Ini seperti ini saya bilang karena saya dulu pernah itu. Saya masih ingat saat saya menjadi murid ada guru itu yang melakukan hal seperti itu. Akhirnya saat beliaunya jatuh, ini jelek sebenarnya. Murid-murid di kelas itu Bapak Ibu, bukan kasihan, bukan seperti itu. Kapok, jadi karena aku. Jadi jujur, ini refleksi saya sendiri. Jadi seperti itu aku. Jadi harapannya sebagai penghukum ini, kalau yang kita masih melakukan kedepannya semoga tidak dilakukan lagi. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Apa itu? Yang sering mengatakan kata-katanya halus, tidak dengan marah-marah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu?
kamu berbuat begitu. Saya sering bahwa itu. Saya sering mengatakan kata-kata ini pada anak. Ternyata setelah mengikuti materi ini, ternyata saya masih banyak salahnya. Efeknya seperti itu loh Bapak Ibu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang bersayap. Jadi dia tetap pada posisi yang gagal. Untuk yang ketiga adalah posisi kita sebagai teman. Nah ini juga sering saya lakukan ya. Apalagi untuk anak-anak SMP waktu saya ekstra, ini sering saya lakukan. Ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat, tidak bantuan sama Bapak selama ini. Tidak, dia sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kita itu memposisikan dengan teman, itu sebenarnya sudah positif. Anak bisa ke arah yang sukses, bukan yang gagal, tapi ada efek negatifnya. Nah ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu bagus, positif Bapak Ibu ya. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada kita. Jadi kalau tidak kita yang menyuruh, ini sering terjadi. Ya, sering terjadi. Jadi misalkan kata-kata kelas 3, kalau kelas 3 tidak saya yang menyuruh, tidak mau. Nah, itu efek dari teman ini. Efeknya seperti itu. Jadi kalau bisa ini juga dikurangi sedikit. Nah ini yang keempat, ini juga positif yaitu memantau. Kata-katanya seperti ini. Apa peraturannya? Ya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa atau konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan? Itu biasanya BK yang seperti itu. Kalau anak-anak, kalau di SMP ya, anak-anak kelas itu ini. Sekarang sudah ada konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak yakin, nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas guru. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal sekolah nanti. Ini kita juga refleksi Bapak Ibu. Jadi gini, andaikan ada anak yang tidak mengerjakan tugas rumah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa Bapak Ibu? Pak Agung, kalau tidak mengerjakan kira-kira apa kira-kira? Lari. Tidak apa-apa Bapak Ibu ini. Memang disuruh lari, kadang ada yang disuruh kalau di itu film Doraemon ya Bapak Ibu ya, itu Nobita itu sering terlambat dan tidak buat tugas, itu disuruh berdiri di depan kelas. Pertanyaannya gini, apa efeknya untuk anak itu? Apa untungnya buat kita? Mungkin di situ efeknya cuma jerah, adikku mesti nanti wah nak mulai lagi, mungkin jerahnya. Tapi dia tidak mendapatkan positif apa rugi karena tidak mengikuti pelajaran di waktu itu. Seperti itu. Jadi saat kita melakukan sebuah konsekuensi itu harapannya adalah yang positif. Misalkan anak terlambat di jam kita. Ini contoh kemarin ya, anak terlambat masuk pada jam kelas. Itu nanti jamnya harus ditambah, bukan malah disuruh berdiri di luar kelas seperti itu. Itu untuk yang konsekuensi positif. Nah ini Bapak Ibu, ini posisi manajer. Ini yang diharapkan dari pendidikan guru adalah kita bisa menguasai posisi manajer. Pertanyaannya biasa seperti ini. Apa yang kita yakini berhubungan dengan keyakinan kelas tadi? Apa yang kita yakini? Kemudian apakah kamu meyakininya? Misalkan sudah ada keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Begitu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia membaginya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?
Jadi maksudnya di sini anak-anak itu tidak langsung kita tunjukkan kesalahannya apa, jadi biar mereka berpikir sendiri, kemudian biar mereka itu bisa memecahkan masalah mereka sendiri. Nah, di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, ini Bapak Ibu, ini dari deretan tadi awal saya menjelaskan tentang posisi kontrol. Ini ada efek-efeknya. Yang pertama, penghukum Bapak Ibu, ya. Bisa dilihat yang bawah, penghukum itu nanti akan motivasinya apa di situ? Motivasinya eksternal. Jadi anak-anak mau melakukan yang kita harapkan hanya karena ada kita. Jadi identitasnya nanti adalah identitas gagal. Jadi saat di luar sekolah, anak-anak akan kebanyakan akan melakukan hal yang itu yang dilarang tadi. Kemudian untuk buat pasar bersalah juga sama, membuat orang merasa bersalah. Itu efeknya adalah identitas gagal juga. Motivasinya juga sama, eksternal atau dari luar diri anak tersebut. Nah ini yang teman tadi seperti saya katakan, identitasnya sudah berhasil. Perilaku kontrol positif, tapi motivasinya masih eksternal atau dari luar, masih butuh dukungan dari luar. Kalau tidak ada, nanti bisa berubah seperti itu. Pemantau juga sama. Dan yang terbaik adalah yang sebelah kiri sendiri, yaitu motivasi intrinsik, yaitu sebagai manajer. Kontrolnya yang kontrol siapa? Ya diri kita sendiri, bukan dikontrol dari orang lain, seperti itu. Nah ini yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Ini kemarin saya sempat pinjam dari anak didik ya, yang kelas 5 untuk melakukan praktek segitiga restitusi. Ini adalah suatu langkah dalam kita menghadapi anak yang melanggar peraturan baru. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita distabilkan dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan anak tersebut. Maksud yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, maksudnya seperti apa? Nah, bagian dari dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Orang yang gagal ini seperti apa? Orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang gagal. Maksudnya di sini Bapak Ibu, karena melakukan kesalahan tadi untuk menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Berarti kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun agak berkurang. Akhirnya apa? Melanggar di kelas, bodoh kayak seperti itu. Kalau kita mengkritik dia, misalkan ada anak, seperti itu ya, seperti itu. Jadi itu kita harus memvalidasi dulu kenapa seperti itu, Ibu ya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Misalkan kamu ini rame tok saja, ya udah di situ. Akhirnya kita menghukumnya. Sudah itu tetap di posisi itu, jangan mengulangi lagi sampai dia menemukan apa yang dia harapkan. Kemudian yang kedua, belum. Nah, dan caranya seperti apa? Kalau kita ingin dia menjadi reflektif itu dia bisa berpikir, bertanya pada dirinya, berkaca. Maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Anak ya Bapak Ibu, kita juga akan pernah melihatnya ke anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini cuma untuk menguatkan atau mengembalikan dari identitas gagal tadi Bapak Ibu.
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini yang sering Bapak Ibu ya. Kita kalau ada anak bertengkar, saya sendiri itu kalau anak mendapatkan sopo sing salah, sopo sing gebuk, itu sebenarnya kurang baik. Jadi harapannya seperti ini. Pertanyaannya, jadi kita tidak mencari sopo sing salah. Jadi nanti semuanya itu benar semua nanti akhirnya. Biar mereka berpikir sendiri. Kita cuma menuntut saja seperti itu. Untuk yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, misalkan ada anak didik yang seperti itu, misalkan anak didiknya memang parah, jadi tugas kita mencari tahu kenapa dia seperti itu. Itu tugasnya seorang pendidik. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Ada tujuannya. Datang terlambat ada tujuannya. Ya. Terus guyon di kelas juga ada tujuannya. Tidak patuh kepada kita kadang ngalem, ya ada tujuannya. Jadi seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan setiap tindakan. Jadi kita harus bisa, kenapa anak ini seperti ini, harus bisa menganalisa seperti itu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing, ya Bapak Ibu. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, misalkan ada anak kelas berlari. Kita sudah bertanya tadi, identitasnya sudah kita kembalikan. Kita cuma tinggal sepertinya. Misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan tadi cuma menggagat bajunya, misalkan, kan bisa saja menonjol. Nah, itu kata-kata seperti itu kan sebenarnya seharusnya dia bisa berbuat yang lebih buruk lagi, tapi dia ternyata cuma melakukan itu. Di situ maksudnya begitu. Jadi kita pendidikan anak itu dulu supaya dia tidak merasa takut dan lain sebagainya. Nah, sekarang jika sudah tahu kesalahannya apa, kita menanyakan keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu. Nah, dari kontrol menyatakan bahwa kita berdasarkan termotivasi secara internal atau kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai dari gagal tadi sudah ke sukses di langkah 1. Jika lagu yang salah sudah tervalidasi, salah tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Keyakinan kelas kita apa seperti itu. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah kata-kata untuk menanyakan keyakinan pada anak. Dan juga yang penting Bapak Ibu. Nah, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi bukan kita, kamu harus seperti ini, bukan seperti ini. Jadi karakternya itu anak ini mau seperti apa? Di situ tujuannya. Apa yang kamu inginkan? Kalau sudah menjadi sukses anak ini ya, kalau kalau sudah sukses kira-kira perasaannya seperti apa? Jadi saat kita bertanya seperti itu, kebanyakan anak akan mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang yang sukses, tapi nyatanya mereka masih belum tahu caranya. Nah, tugas kita untuk mengarahkan ke situ. Kalau sukses kira-kira seperti ini. Kalau sudah anak sudah tahu, mendapat gambaran tadi ya. Jadi guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi kita mengarahkan, ya, bukan menuntut. Terima kasih. Mungkin itu
dari kami, materi yang kami dapat sampaikan. Di sini ada kata-kata tergerak, bergerak, menggerakkan. Ini adalah semboyan dari PBB Bapak Ibu. Pertama seperti apa? Misalkan bergerak, jadi kita mau menerima masukan dari luar. Setelah kita menerima masukan, kita harus bergerak. Nah, bergerak Bapak Ibu. Setelah bergerak, kalau bisa kita menggerakkan teman-teman yang lain. Teman-teman itu tidak hanya di sekolah Bapak Ibu, bisa di rumah, bisa di organisasi dan lain-lain. Seperti ini Bapak Ibu. Mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.